Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Hafiz Wijaya dari Telkom University. Saya berasal dari jurusan Teknologi Komputer Fakultas Ilmu Terapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan Cisco Packet Tracer 4.7.1 tentang Physical Layer Exploration. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini yang pertama langsung terlihat objektif examine local IP address information sama trace the path between source and destination. Oke, ini background, lanjut aja langsung. Ini requirements, yang diperlukan adalah PC atau laptop dengan paket tracer yang sudah terinstall dan terkoneksi internet. Tidak dianjurkan menggunakan handphone. Ya, tidak dianjurkan menggunakan handphone dalam pengerjaannya. Instruksi examine, kita harus melihat local IP address atau mencari local IP address, informasi local IP address part satunya. Oke, caranya yang pertama step 1, what is my IP address? Your IP address is used to identify. You can use the ipconfig command on Windows. Okay, this activity. Okay, click home PC setting on the desk. Okay, PC setting ini PC ya. Oke, berikutnya. Oke, kita ke command prompt. Di sini tulis tadi ketik ipconfig. Dan di sini keluar ipconfig-nya. IPv4-nya dia 192.168.075. Sama ya. Aduh. Lalu berikutnya default gateway-nya 192.168.0.1. Oke, sama. Lalu berikutnya ada IP 168.0.75, which is known as a private IPv4 address. Client. Oke, jadi ini IP4 dari si PC ini. Oke, repeat this step on your own device. Oke, sekarang kita ikutin dengan device kita, pencet Windows R, habis gitu ketik cmd, habis gitu oke. Lalu berikutnya kita ketik ipconfig. Oke, di sini ipconfig saya. Di sini ipconfig saya IPv4-nya 192.168.116. Lalu untuk routernya default gateway-nya 192.168.1.1. What is the value from my router? Oh ya. Ini routernya 192.168.1.1 ya, punya saya. Lalu kalau untuk ini dia routernya 192.168.0.1. Untuk PC-nya sendiri 192.168.0.75. Lalu berikutnya. Oke. On your device, search the internet for what is my IP. Oke, kita buka di Firefox. What is my IP? Okay, what is my IP? Oke, di sini terlihat IP saya 125.164.168.1.848. Oke, berikutnya. In Packet Tracer, close command window, and then, oke, ini kita close. Ini juga kita close. Habis gitu, klik web browser.
Mana? Oh, nge-lag. Lalu kita cari www tell.me.ip.com Go. Kolom. Oke, di sini baru keluar ya. Your information public IPv4 10.0.9327. ISP-nya Comcast Cable Communication. Location-nya Pacific Blue, California, USA. Geolocation 36 derajat, 3650, North 121 derajat, 55 080 W. Oke. Now, this website is features and currently only exists in packet. Oke. Lalu berikutnya, step 4-nya, on your device, use one of the What is My IP website you found in your search list your public IPv4 address, location, and ISP. Oke. Kita ke sini. Ini untuk IP address saya ya. Di sini IPv4-nya tadi 125.164.17193. ISP-nya Telkom Indonesia, City Bandung, Region Jawa Barat, Country Indonesia. Sini ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini di close aja dulu. Dan ini tadi udah ya. Step 4, examine the connection in your network. What does Oke, router yang saya pakai masih bersifat kabel ya, bukan nirkabel. Where is the router that your device uses to access the internet? Routernya ada di ruang tamu letaknya. What does the connection look like between your router and the internet? Does it kabel? Ya, kabel. From the cable company or from company? Dari kabel perusahaan sepertinya. Is it wireless? No. Can you find the cable as it leaves your house or see the remote tower? Can you find the cable as it leaves your house? Kabelnya menuju tiang listrik di dekat sini. Search YouTube for Torhoff Home Network 2028-bit guide. This is not your average home network, but you may recognize many of the same devices. Ini kita suruh cari YouTube search-nya Torhoff Home Network 2020 ini untuk melihat your own home network. Lanjut part 2-nya. Trace the path between search and destination. In this part, you will use trace out command that is used for network diagnostic and for displaying the path packets to a destination. Okay. Ini untuk menampilkan paket ke tujuan ya. It gathers information about every hop from your device. Yeah. Each line in the output designate the IP address of a router. Use to forward packets from one network. Okay. Step 1-nya. Use trace out to display the path.
from monetary to Hawaii. Okay. A packet user. Close the web browser window if it's still open from the desktop tab. Oke, masih kebuka ya. Oke, kita stop, kita close. Habis gitu kita suruh ke command prompt katanya. Lalu enter the tracer. Tracer apa tadi? Lupa. Tracer www.hawaii. Oke, di sini terlihat ya, terbaca IP-nya. Tracing route to Oke, berhentinya pakai CTRL-C katanya. Begin timeout as of 4:15. Oke, udah. Lalu, aduh, kegedean. Overall maximum 30 hops. Oke, ini bisa sampai 30 ya. Di sini hanya 16. Tracing route to web Hawaii 172.172.31. Biasanya 172.30. Abang. Di sini ada PWRWR Comcast.net yang ketiganya. Oke. The first highlight entry in example shows the first hop as one. Oke, ini yang di highlight itu hop yang pertama. Lalu look closely at the first line of output. The three numbers preceding IP address are timestamp values such as 3ms, 5ms. For the first stop, this is round trip between the source device and the router. The traceout also includes the IP address of the router interface that receives the packet from source of the traceout. Client computer, the highline entry in the example shows that the first router has an IPv1. Okay. 10001. Itu IPv4-nya ya. Di sini 1001 punyanya dia. Sedangkan kalau punyanya kita itu 192.168.01. Lalu berikutnya, some hops may also include domain name information used by service provider to help document information about the router such as PO. Setelah ada highline in the output. Oh, ini ya yang ketiga. Oke. Oke. Jadi kadang yang ketiga outputnya bisa berupa seperti PO 302 .net gitu. Sudah Oke.
Jadi outputnya timeout ya. On your device, try tracing the route network.com or Google some. Ya, jadi nanti ada probable timeout. The trace out show a second hop off. Oke. Ini yang kedua ya. Threshold keduanya, second hop-nya 10, 120, 89, 61, 190. Jadi ini merupakan IPv address the first router outside the local home network. Oke, router yang ada di local home network ya. This router belongs to the ICP. Okay, this router is non ICP point of presence or POP. Okay. Okay. Packet tracer. Oke. Oke, jadi di sini dia apa sih? Oke, jadi is not connected directly router, berarti dia nggak pakai kabel. It is connected to kabel modem. Oke, dia pakai modem, bukannya pakai home router. Oke, ini ya. Oh, ini keluar ya. Ya, kita keluar dan di sini ada si Comcast POP yang tadi dibilang. Lalu ada Monterey juga, Monterey.ca. Lalu berikutnya kita ke Comcast, karena disuruh ke Comcast. Di sini ada data centernya. Ada ini kecilan ya. Ini bisa diperbesar. Oke, thank you. Di sini ada rack-nya, ada power distribution device, ada Comcast monitoringnya, lalu ada multilayer, ada DNS, sama ada web server. Oke. Di sini kita harus apa? Mari kita baca. Oke, jadi di sini Comcast CTMS ya, source-nya destination-nya ke kabel modem katanya. Lalu ini kan tadi udah CMS, kabel modem. Lalu ini Comcast monitoring ke mana? Oke, source-nya Comcast Plug monitoring ke destination-nya gigabit Ethernet 0,0
ya itulah portnya, destination portnya. DNS is one, and okay. The web server is kayak ini kan si multilayernya. Jadi DNS server ini nyambung ke dua destination, ada multilayer sama ada si DNS-nya, ya kan? Source-nya ini web server, lalu di sini source-nya DNS server. Oke. Tujuannya multilayer semua dua-duanya. Oke, maaf tadi salah nangkep. Jadi di sini si punyanya DNS sama punyanya web server ini dia terhubung tujuannya sama, yaitu tujuannya ke multilayer switch. Lanjut. Oke, di sini the second hop in your trace outcome and your device typically your ISP POP is the IP address for your ICP's POP. Oke, yang tadi ya. Yang kedua, di sini IP address-nya 10120. Oke, ini copy aja. Nggak bisa dipasti. Nggak bisa ditulis. Nggak bisa ditulis-tulis. Oke. Step 3. Oke. Tadi second hop IPv4-nya tadi ya, yang ini 10.120.8961. Lalu ICP-nya tadi apa sih namanya? Tadi ICP-nya berapa sih? ICP-nya berapa? ISP-nya oh ya, PT Telkomsel, ya ampun. ISP-nya PT Telkomsel, City-nya tadi kita apa ya? Bandung, region-nya Jawa Barat, country-nya Indonesia. Information regarding the name of ICP. Okay, in this case you will need to connect. Okay, tadi POP-nya udah. Step 4, investigate by geolocation information is not always accurate. Jadi nggak selalu tepat ya geolocation-nya. Oke. Oke, jadi di sini yang aku tangkap untuk mencari geolocation itu lokasinya kita bisa menggunakan 600 cari di Google 609 IP addresses Kansas seperti itu. Oke ya. Lanjut, step 5, investigate the local ISP network. For the example, you can
for your own trace output to determine how many of hops belong to your IOS. Oke. Ini sama kayak yang tadi ya, yang tracer itu. Oh, di sini di high like ya Comcast-nya berarti destination-nya ke Comcast berarti. Berbeda sama yang tadi, kalau yang tadi monetary. Oke, kita ke monetary dulu ya guys ya. Nah, kok nggak mau? Halo. Ya udah pakai ini deh. Ini kan monetary share building. Oke, ini recomcast.net. You can have your Oke, kita lihat berarti di sini source-nya Comcast, destination monetary. Oke. Baca lagi. Oke, sekarang yang keduanya. Yang keduanya oke, Comcast.net juga destination-nya. Oh ya, ini bisa nggak klik? Oh, bisa diklik. Oke, habis itu kita coba lihat config. Dan di sini kita bisa cari IP address. Di sini ada address-nya, IP-nya, ini juga ada. Kita bisa cari di sini. Oh iya, ada dua doang ya. Jadi kabelnya cuma dua. Oke. Baca lagi. What is IPv address that hop trace out output? Ini kah? Oh. Bentar. Ini kita nyari. Ini kan yang ketiga. Yang ini kan IPv4-nya. Ya, yang ketiga ini. Virtual router and routernya yang mana? Oke. Kita nyari routernya yang mana? Oke. Coba cari. Oh, ya ampun. Ini tadi routernya 10.001. Ya kan? Coba bentar, baca dulu. Yang ketiga ya tadi ya. Yang ini kan, oh iya sama. Tadi pakai yang tertop, ini 101.101.178.133 ya sama. Oke.
Yang ini guys. Lanjut. Terus review address 4 open. Yang keempat ya sekarang. Sepuluh 139 198 129. Ini jawaban nomor 4 tadi yang ini. Lalu lanjut yang kelima. Yang kelima, yang keenam, which router and interface. Oke. Berarti yang sini tadi salah, bukan yang 2 tadi. Lalu config, lalu ke sini. Dan di sini sama ya, 129 tadi kalau nggak salah ingat. Mana tadi satu nih? Kita sama 139, 198, 129. Oke. Why do you think the IP address of the interface are not shown in the address of the output? Oke, itu karena nggak memunculkan IP ya. Ya, karena nggak memunculkan IP. Berikutnya ya, lanjut ya, statementnya. Oke, investigasi nama domain nama output apa untuk nemuin lokasi dari router setiap hop. Domain name if this Oke, jadi ini kita harus nyari router yang dituju. Di sini dikasih monterey.ca, lalu ada Santa Clara, lalu ada Sunny Valley, dan terakhir 9 Great Talks. All these cities are located. Control, okay. Jadi kita asumsikan yang di high lagi ini namanya ini servernya ini berada di di lokasi yang sama seperti itu. Oke, lanjut. Kita disuruh ke komputer.
Bentar. Oke, jadi sekarang kita disuruh ke monetary lagi, link exiting monetary.ca. Lalu di sini kita lihat search-nya Comcast Pop Monetary, lalu destination-nya RUR02 monetary.ca. Ya, ada comcast.net lah ya. Kalau yang satunya lagi, source-nya RUR01, destination RUR01. Santa Clara ya, gitu. Oke, Ethernet 00 ya, 3 bit untuk portnya. Sentuhan Honolulu. Oke. Di sini kita nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Bisa kan harusnya. Ya, nggak bisa mentok. Coba ke ini deh. Ini monetary. Ya, nggak mau. Nggak bisa kita. Cuman mentok sampai sini. Nggak kuat. Ya, ya udah berarti di sini aja ya kita jelasin. Jadi tadi dijelasin tadi. Mana sih monetary tadi? Ini kan nggak ada lagi kan. Jadi tadi dari monetary. Wait, mana? Ya, pokoknya dari monetary dia kalau bentar. Dari monetary tadi pokoknya dari monetary ke San Jose. Habis dari San Jose dia ke Los Angeles. Oke, habis dari Los Angeles dia ngelewatin Pacific Ocean tuh Honolulu. Kayak gitu. Di sini dia kita nggak bisa ya. Oke, lanjut. Ya, San Jose gimana cara kliknya? Nggak bisa nyari San Jose. Coba di sini bisa nggak San Jose dong? Ada kebetulan. Nah, ini San Jose kan? Terus kita suruh ngapain di San Jose? Oke, 3 building, 3 bangunan.
For domain name, discover, trace out, output. Oke, di sini outputnya Santa Clara, Sunny Valley, sama Great Talks. Terus, investigate each building, router, and interface to complete the following table. Oke. Jadi kita masukin satu-satu gedung ini untuk mencari jawaban dari hop ini. Oke, pertama kita Sunny Valley dulu aja. Oke, destination-nya ke Great Talks. Ini source-nya dari Santa Clara. Oh, tadi Santa Clara ke destination Sunny Valley, kan? Ini yang kita cari punyanya Sunny Valley. Terus habis dari Sunny Valley, dia nyambung ke Great Talks. Oke. Di sini berarti kita ke Great Talks. Di sini tadi harusnya dari Sunny Valley ke bener kan, Sunny Valley ke Great Talks. Oke, udah. Lalu dari Great Talks harusnya ke si satunya lagi apa namanya? Apa tuh? Destination Losa. Oh, Los Angeles. Oke. Ini bukan sengaja. Ya, Los Angeles. Langsung ke Los Angeles ya. XP Data Center. Bentar. Biar nggak berat. Oke. Jadi di sini dia seperti ISP ini seperti Comcast gitu. So we'll need to forward maju to another ISP ke ISP berikutnya gitu. DXP are typically owned and operated by a neutral party. Or dia netral ya, IXP. They are not an ISP. Jadi dia bukan bagian dari ISP ataupun dari customer of their own data center. Oke. Kita langsung ke step 7, nggak ada lagi soalnya. Investigate the link between Comcast and internet. Siapa? Oke. Jadi ini last hop antara Comcast ISP network sebelum ke paket forwarded ke ISP yang lain gitu. Oke. Jadi ini kita cari di internet, ketik 9 Great Oaks, California.
nantinya kita akan mendapatkan Equinix Data Center. Oke, di sini kita juga you can use satellite view or street view to see actual building. Jadi bisa melihat gedungnya dengan menggunakan satellite view. Oke. Un po' che te lo sono navigato San Jose. Oke, kita disuruh ke San Jose ya. Nah ini San Jose kan udah. Terus tadi habis dari San Jose, oke, 9 grid ini ya, 9 grid. Enggak sih, tapi kok nggak ada 9-nya? Sembilannya mana? Gak ada. Ini kali ya, benar ya. Tapi nggak ada, ya udah. Di segitu kita bentar baca dulu. Oke. Jadi di sini kita cari yang ke-10 ya, hop. Ke-10 result outputnya ini rtsw.sun.net internet 2 edu. Cari di sini ada nggak? Oh ini kan. Terus ya ini di hopcase ke-10 harusnya ya kan, soalnya ini 10. Terus kita what is the interface for the time? Oh yang ini ya, berarti kita cari di mana interface ya, config ya kalau nggak salah. Terus kita nah. Oke, di sini ada IP config-nya 172.168.141. Jadi ini sama kan? Ya, 172.168.141 sama, oke. Oke, selesai. Ini cuma untuk menentukan aja. Jadi what is the interface-nya itu, jadi di sini pakai interface-nya si gigabit Ethernet 0/0. Lanjut step 8. Investigate internet. Oke, jadi di sini internet kedua itu di sini bukanlah versi terbarunya dari internet. Nah, jadi ini non for profit ISP yang provider itu.
This a condition. Mhm. Hmm. Oh, oke. Di sini cari ini ya, pengetahuan tentang internet 2. Jadi kita cari internet 2. Internet 2 SN. Hmm. Oke. Oke, di sini dia ditenagai 100 gigabit per second ya. Beban more than 210. Udah ya, cuma nyari ini aja. Ternyata ini di close dulu biar nggak gede, nggak lemot. Jadi di sini 100 gigabit per second ya. Jangan lanjut ke step 9. Kita kayaknya harus kelas Inggris deh. Kelas Angel. Jam. Terus di sini ada cuman satu ini doang ya, satu building. Losa.net .internet2.edu. Oke, sama ya. Ini cuma satu, namanya itu losa.net .internet2.edu. Ini ya, ini kita klik aja. The Losa Internet 2 building is located somewhere. Oke, udah diklik. The right one router which is connect to San Francisco Bay Area and the submarine cable that cross the Pacific Ocean. What is the interface used for? Oke, yang ke 11 ini ya. Hop ke 11 trace out outputnya. Oh, kabel type-nya fiber di sini. Source-nya itu dari Sun ke Losa ya kan. Habis itu dari Losa ke Pacific Ocean. Ya, sesuai tadi ya. Which is connected separately area and submarine cable cross Pacific Ocean. Jadi ini emang ke Pacific Ocean. Terus ini fiber juga. Device-nya repeater 1, Pacific Ocean repeater 1. Oke. Berikutnya.
Oh iya, interface-nya belum ya. Udah mau lewat step 10 aja. Sini kita lihat interface. Interface-nya pakai gigabit Ethernet 2.0. Sama nggak? Coba. Oh, bukan itu ya. Kok 133 sih aturan 134? Salah lihat ya kita ya. Coba lagi mana 172.255 yang tadi ya. Nah ya ini pakai interface-nya gigabit Ethernet 0/0 dengan IP address ya 172.1.6 sama kayak 255 terakhir. Oke. Lanjut step 10, investigate the link across the specification. Next hop and address out is 12 ya, yang ke-12 85 ms sama 172 16 47 134. Jadi ini merupakan internet 2 guys. Tuh. Also belongs to internet 2. Jadi apa namanya si ininya milisecond-nya itu besar 85 87 85. Berbeda dengan yang tadi punyanya si San Jose ke Los Angeles. San Jose ke Los Angeles itu hanya 24 milisecond, 24, 23 milisecond. Why do we see smaller? Kenapa round trip time at hop 12 itu besar jamnya. Jadi kenapa kenaikan pada hop ke-12 sangat besar, sedangkan 1 sampai 11 itu small ya, lebih kecil lonjakannya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan saya jawab, router 12 ini kan letaknya memang sangat jauh, sedangkan router 1 sampai 11 itu letaknya saling berdekatan, seperti itu sih. Jadi ya lonjakannya besar lah untuk hop 12. Oke, di sini dikasih tahu perbedaan large difference perbedaan yang banyak, nggak ada perbedaan yang banyak di antara hop 11 di California dan hop 12. Therefore, these packets must have traveled a much longer distance than any other two points in along the path from Monterey to Hawaii. The router at hop 12 must be in Hawaii, where packets travel almost 2,500 miles from California. Ya, balik lagi ke tadi ya jawabannya kenapa bisa sangat amat besar lonjakannya itu karena ya jaraknya itu sangat jauh, yaitu 2.500 mil dari California. Jadi di hop 12 ini yang Hawaii ini ya jauh dari California lah. Intinya gitu ya. Lanjut.
So navigate to intercity. Oke, kita ke intercity lagi guys. Di mana intercity? Ini intercity jam. Lah. Ini yang boy. Tadi dari mana? Oh, ini baru bisa. Jadi dari Monterey ke San Jose ke Los Angeles. Tadi kan Los Angeles harus gitu ke Pacific Ocean ya. Pacific Ocean, belum ya? Iya kan tadi ke Pacific. Ya ini Pacific Ocean. Coba di zoom dikit. Ya ini Pacific Ocean repeater. Dari Los Angeles ke Pacific Ocean, habis gitu ke Pacific Ocean repeater 2. Kemudian berikutnya ke Honolulu, Hawaii Island. Lalu berikutnya klik Honolulu, you are now on the island of Oahu. Notice that the submarine cable terminates at Makaha. Honolulu di sini. Oke guys, jadi di sini kita cari IP2. IP2X, coba di sini ada IP2X. Oh, ini IP2X Hawaii ya. Langsung aja kita ke sini. Di sini dikasih tahu di rak ini ada 2 router. Yang pertama 2i2px and represent yang ke-12, hop ke-12. Coba. Nah, ini dari Pacific Ocean, repeater 2 yang tadi yang udah nyampai ke IP2X Hawaii kan. Lalu berikutnya di sini dari Kolanut, ke destination-nya di apa tuh tadi? Gicolo ya. Gicolo 13. Oke, sini kita lihat. Bentar. Kita suruh lihat interface-nya dulu ya. Oke, sini interface-nya. IP address-nya 172.16.47.134. Ini subnet mask, terus ini ring limit. Lalu yang keduanya. Ini IP4, IP address-nya. Why is interface designed to sector 12 loop yang ke-12 loop? Tadi ya, yang ini. Pakai gigabit Ethernet 0/0.
Lanjut berikutnya step 11. Oke. Di sini pakai tracer notice the second router in to PX Hawaii itu namanya Colanut. Iya benar kan tadi Colanut tadi. Lalu kita cari what interface is assigned third hop. Minggir. Mana config ini ya. IP address-nya ini terus apa namanya? Dia pakai interface-nya gigabit Ethernet 0/0. Lalu berikutnya investigate. In packet tracer, all the hops are simulated. Navigate back to Honolulu. Oke, kita navigate to Honolulu. Mana Honolulu-nya? Oh, ada 3 building di sini. Oke. Oke, jadi yang aku tangkap di sini jadi di sini sebelum ke hop 15 dia bakal request timeout ya di sini. Di apa di kalau unhead.net ini, unnet.net ini. Oh, jadi yang ini merupakan hop 14 ini merupakan bagian dari University of Hawaii. Oh, jadi nggak respon ya, not respond trace out message-nya. Katanya ini it is common, sudah biasa lah. Udah biasa, nggak bisa respon trace out message-nya. Oke. Sini, however, you have track the path of these packets from Monterey. Jadi tadi kita dari awal dari Monterey nge-track ya dari Monterey sampai ke University of Hawaii in Honolulu. Ya, udah sampai situ aja. Jadi perjalanan kita sudah selesai sampai sini. Ini conclusion. Ya, udah. Sampai sini udah selesai. Jadi ya udah. Di sini kita save. Namanya Tegar. Oke.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, pembahasan ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.